Ya, bukan rahasia lagi bagi Anda kalau mendengar China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia semenjak Ekonomi doang otaknya, namun hasilnya malah berantakan. Ekonominya turun. Terlepas dari kenyataan ekonomi yang turun, banyak pendapat yang menyatakan bahwa saat ini masalah di Indonesia bukan ekonomi, tetapi karena rendahnya trust atau kepercayaan sesama anak bangsa. Mengapa hal itu terjadi? Karena lemahnya panji negara yang namanya angka. Berkembang yang diminta untuk mewaspadai jebakan utang Tiongkok yang dilakukan lewat investasi dan berbagai proyek Belt and Road Initiative. Beberapa negara bahkan telah jatuh ke dalam perangkap utang Tiongkok seperti Sri Lanka dan juga Pakistan. Yang terjadi itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi, gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Akan semakin tidak. Ya. Terus siapakah yang berkuasa? Gitu. Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Jadi mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini, diadu domba sedemikian rupa. Nah, siapakah yang malu domba? Yang malu domba ini sudah juga sedang bertarung di antara mereka. Jadi nanti ada skala global internasionalnya, terus nanti ada tajallinya yang agak regional nasional, gitu ya. Nah, mereka ini pokoknya kalau enggak Yahudi Timur ya Cina Barat. Santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lho boten niku lho fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sampai lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takokno sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dekne istri mau jaluk Arab-Arab salam template itu kan, itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati, wis seneng ke bupati kelar salam template. Sementara sing juga bupati, ini kere-kere, diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Kuno esok-esok nang ning pasar, serak di sini dipangan pitik. Ini maksudnya itu gara-gara wong Islam males kabeh, ini pasar kadung dikuasai Cina, semua kesempatan dikuasai. Sekarang sudah kelihatan sekian ratus triliun milik Cina, wong Islam jadi kaum buruh, jadi kaum pengemis. Asal usulnya dari dosa yang tidak amat-amat besar, ya rupa-rupanya malas. Nah, Nabi itu ista'adhan Nabi itu masuk urutan kedua minal jubni wal kasal. Masa mau males itu dosa cilik. Wong Islam nak iskan kukur-kukur wah betah ra karuan. Wes kon kongkol-kongkol kon kukur betah ra karuan. Mane jarene ulama-ulama riyen ada 3 hal sing mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadatin. Perusak segala perusak. Ini termasuk al-faroh, sifat nganggur. Niku mufsidatun ayyam mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kados tengah lawan sampean pikir. Mana gua syukur ana partai-partai Islam di luar anu ke PKS, kados PBB. Bareng gua selip mbek partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran tenan. Nah, kedodoran lagi nyanyi
Ya, betul buat akumulasi, mereka males kan. Males galang masa, males dinamika. Bareng keselip wong gremeng. Akhirnya nuduh Wahabi. Kalah jurus menang nuduh. Bener ora kok menang. Bener gak penting wae pokoke ade gede pokoke. Oh, barang kalah mbek Cina terus revolusi anti Cina. Ora usah anti kerja keras, Cinane kiri wis wedi. Tapi kowe revolusi kaya apa nak Cinane sugih kelar tuku tentara. Akhirnya wong Jawa demo dijogo mbek tentara Jawa. Berarti alat negara nglindungi aset Cina. Kowe mbok modalne nekat. Kurang ngeri, sing wong Jawa asli demo ora dilindungi negara. Ono Cina dijaga aparat negara. Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional. Man saya pikir kados Indofood punya jaringan tepung yang sudah sekian juta cabang. Iku Indofood mutung, iku Indonesia bangkrut. Apa sakit Gus? Bakul gedang goreng, bakul jajanan saya bisa gantung tepung. Iku pengimpor tepung pure. Niku negara tutup. Mulane kados SBY, kados Presiden saja wedi lho jenenge Kadin wedi. Kamar Dagang Nasional. Iku nak ngintimidasi negara ngono. Negara karepe ya engkek kepengin rego turun, kepengin apa-apa murah. Jare bos-bos sing wis nguasai gurita nasional. Minta wis nak ra bathi ya rasa dagang. Tak prayu rongmu. Negara Sarawali karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional, dan itu kesempatan itu sudah diambil oleh Cina. Mutung tak mentutup negara. Itu urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah Cina semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, itu pira Menteri Perdagangan ngumpul nol. Barang itu dijawab, wasa Bu Menteri, nak arah oleh mbak badi, aku tak orang gawe. Itu saya Indonesia. Tapi ini berangkat dari akumulasi karena umat Islam sendiri males. Padahal kata pakar-pakar ekonomi, andai kan setiap daerah itu memperdayakan potensinya. Dulu ketika minyak goreng sampai 12.000, ini kan Wong Indonesia kan geger. Itu kan banyak pakar-pakar menyarankan, andai kan setiap kampung punya kearifan lokal, bikin minyak kelapa sendiri, punya koperasi sendiri, itu ketergantungan pada minyak produsen besar rendah. Ujung-ujungnya mah ya mergama males sih balik ning bab napa? Marut tak kesel, untuk meresu ya padahal dengan setiap kampung ada sentra-sentra kopra, ada sentra-sentra bikin minyak sendiri. Itu uang produsen minyak gampangannya cara Jawa ndase gak gede. Juga sadar tidak begitu dibutuhkan karena setiap masyarakat bisa menciptakan kebutuhannya sendiri. Atas tepung ya sami. Zaman bapak kita nak gawe tepung ya kok deplok beras direwangi ngoten ya dadi tepung. Umpamane saiki akeh selap jagung, selap beras. Ora gelem nglakoni ya mergo nah. Wah balik sing kacau balik mergo napa? Nah. Makanya itu termasuk dalam daftar hitam. Malah sih termasuk ning Nabi daftar apa? Hitam. Termasuk di na'udzubillah. Termasuk apa? Daftar di na'udzubillah. Billah. A'udzubillah minal jubni wal kasal. Itu setelah kita berpikir panjang secara sosial, ternyata apa-apa yang oleh Nabi diistiazai itu benar-benar punya dampak sosial yang luar biasa. Kita saja sebagai kaum Islam itu tidak sering dengan itu, bahwa masalah itu dihindari, bahwa kemalas. Itu saya sampai punya anak sekolah di perawatan atau di kedokteran, anaknya sampai sergap SKS sudah ditempuh sekian, materi pelajaran sekian, sangka umumnya 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3 6 tahun S2, anaknya sampai males amin DO, amin jubuk cuti. Wah akhirnya bengkak, S2 ya enggak begitu terus bengkak kan.
Kalau biaya bengkak 6 tahun lagi lulus, kok mulai ya ada di popo mergo zaman sekolah mah. Padahal wong malas biaya tinggi. Wong sibuk rapati rokok, mergo kita itu sih ibu. Lah wong malas tak men rokokan. Lha itu buatan biayanya ya tinggi. Terserang hasil duit itu kan ngendana apa? Rokok. Makanya Nabi termasuk daftar hitam betul, wal kasal termasuk apa? Daftar hitam cara Nabi termasuk apa? Termasuk di istiagai, di masjid ni apa? Wal kasal.